Hai hai hai. Halo, selamat baku dapat dengan Encik Vina. Ya, Encik kasih shalom dulu. Shalom adik-adik. Ya, damai di hati. Ya, puji nama Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Ada berkati pat orang semua sehingga jadi orang boleh lewati ini minggu yang sedang berjalan dan orang so sampai di pelajaran 13 Bina Anak Sinode Gemim. Dan ada ingin berkati Tuhan, pembacaan dalam Bina Anak pelajaran 13 yaitu terdapat dalam Yosua. Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, jadi sebelum Tora mau bahas bersama Bina Anak pelajaran 13, Tora mau berdoa dulu. Minta kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mau tuntun pat orang semua. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih, bersuka cita dalam Tuhan. Karena kembali Engkau beri kesempatan kami untuk membuka, membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu setia membaca firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami. Tuhan, sehingga kami kokoh, kami kuat dalam menghadapi segala macam yang terjadi di kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon hikmat yang daripada-Mu, supaya selain kami membaca dan merenungkannya, kami boleh dimengerti, kami boleh diberi pemahaman dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni salah dosa kami yang selalu kami lakukan melawan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyucikan kami dari dosa-dosa kami, mentahirkan kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami layak menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecil-Mu sudah siap, bahkan sudah rindu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Amin. Ya adikku yang berkati Tuhan, shalom. Kembali Tora akan membahas Bina Anak pelajaran 13 yang pembacaannya ada di dalam perjanjian lama, yaitu Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Yang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memasuki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu.
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Torang semua yang dikatakan berbahagia, torang semua yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan torang semua, torang lakukan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik, damai di hati. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan. Bina Anak pelajaran 13 diberi judul Firman Meneguhkan dan Menguatkanku. Nah, torang so baca tadi Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Adik-adikku yang berkati Tuhan. Nah, jadi Encik mau tanya, siapa yang so sekolah? Angkat tangan. Iya, ada yang so sekolah, ada yang belum. Nah, tentunya yang so sekolah ini Encik mau tanya. Nah, adik, di sekolah ada peraturan-peraturan yang harus orang lakukan. Nah, misalnya datang mesti jam 7, pulang mesti jam 1, atau jangan main di kelas, jangan makan di kelas sementara belajar. Pokoknya semua peraturan di sekolah dituangkan dalam tata tertib. Toh, tata tertib. Makanya itu sekolah bisa teratur karena ada peraturan yang dinamakan tata tertib. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan lain yang diatur dalam tata tertib. Ya, semua warga sekolah harus ikut, harus lakukan. Kalau ndak ikut, tentu dapat sanksi, dapat hukuman. Kenapa? Itu sudah jadi apa? Peraturan. Nah, adikku yang berkati Tuhan, ya, itu kalau di sekolah. Nah, Encik mau tanya, kalau dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, nah, sebagai orang-orang percaya, nah, kalau tata tertib itu ada di mana? Atau peraturan ada di mana? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Nah, di mana? Iya, ada di Alkitab. Ini dia tuh Alkitab. Sebuah buku yang sangat hebat. Karena Alkitab adalah sebuah buku yang berisikan firman Allah yang ditulis lewat apa? Alkitab. Nah, jadi yang mau menuntun Pak umat Tuhan agar tahu dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Torang bisa mengenal Allah, torang bisa mengetahui apa yang dibuat Allah dalam hidup kita, karena torang pi Allah luar biasa, hebat toh. Torang pi Allah apa? Dahsyat. Torang pi Allah apa? Ajaib. Ya, nah adikku yang berkati Tuhan. Judul Bina Anak pelajaran 13, Firman Meneguhkan dan Menguatkanku. Nah, judul ini adik-adik sesuai dengan pembacaan kita dalam Yosua 1. Perintah Allah kepada Yosua untuk merebut kota Kanaan. Toh, walaupun Musa yang bawa orang keluar dari tanah Mesir, tapi Musa cuma bisa lihat dari jauh tuh tanah Kanaan. Toh, tetapi yang Tuhan izinkan untuk masuk ke tanah Kanaan membawa orang-orang Israel cuma siapa? Yosua. Cuma Yosua. Nah, adikku yang berkati Tuhan, siapa Yosua? Orang semua cari tanda tarik, siapa Yosua adik-adik? Nah, dia termasuk dalam terus pernah belajar itu 12 pengintai toh yang disuruh Musa mengintai apa? Tanah Kanaan. Jadi Yosua dan Kaleb termasuk di 12 itu toh. Itu yang 10 bilang aduh susah juga dompe orang-orang di sana dompe badan besar-besar dompe aduh sudah juga pergi ke sana. Tetapi Yosua dengan Kaleb tanpa ragu adik-adik bilang boleh orang merebut dengan apa? Optimis tuh bilang anjir orang boleh masih kalahkan berdua boleh orang merebut. Jadi 12 orang yang termasuk Yosua dan Kaleb adik-adik disuruh Musa untuk mengintai tanah yang akan direbut, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik Yosua ini adik-adik dia pemimpin juga, dia pemimpin suku Efraim toh. Iya, yang dulu DP nama adik-adik Hosea bin Nun, tetapi oleh Musa dia diberi nama Yosua, yang dalam bahasa Ibrani DP arti Allah yang menyelamatkan. Dan memang betul toh. Iya, karena Yosua ini dia adalah salah satu orang yang yakin bahwa Tuhan akan membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Makanya Yosua arti ini Allah menyelamatkan. Nah, adikku yang berkati Tuhan, Allah menunjuk Yosua bin Nun adik-adik. Dia seorang yang berkenan di hadapan Allah. Dia seorang yang benar-benar mau mengandalkan apa? Allah. Yosua
menghadapi tugas yang sangat berat adik-adik. Karena dia disuruh oleh Tuhan untuk menggantikan siapa? Ya, menggantikan Musa. Mau bawa tuh orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah adik, firman Tuhan datang kepada Yosua adik waktu itu. Ya, Yosua, hambaku Musa telah mati. Yosua bilang, aduh, iya, hambaku Musa telah mati. Bersiaplah sekarang. Ngana mau seberangi itu sungai apa? Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini atau bangsa Israel menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah adik, ini Yosua adik, dia takut, dia gentar adik, dia seakan-akan tidak mampu adik. Tetapi Tuhan bilang lagi, Allah berjanji adik, Allah bilang, Allah menyertai Yosua sama seperti Allah menyertai Musa. Bukan main janji Allah kan? Tuhan Allah bilang, dia nyanda akan mau biarkan, nyanda akan mau meninggalkan Yosua adik-adik. Nah, ini Yosua adik-adik secara manusia ini. Yosua merasa apa? Merasa ragu. Dia rasa ragu. Seakan-akan, aduh kasihan. Nih tugas ini berat sekali. Aduh kasihan. Rasa-rasa dia nak mampu. Tetapi adik-adik, Allah sampai meyakinkan Yosua. Sampai 3 kali Allah apa? Bilang, hai Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab cuma ngana kasihan Yosua yang akan memimpin bangsa Israel. Membawa bangsa Israel ke negeri yang akan kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan Allah bilang adik-adik, bukan main. Hei Yosua, cuma ngana yang boleh bawa bangsa Israel mau pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang lainnya anda, cuma ngana. Jadi kuatkan dan teguhkan ngana hati Yosua. Ya, ada di yang berkati Tuhan. Ulang lagi Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan bilang, bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Supaya nganape hidup mau beruntung kemanapun Yosua pergi adik-adik. Firman Tuhan bilang lagi, jangan lupa kasih yang Yosua, perkatakan firman, perkatakan Taurat. Renungkan itu Taurat itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil. Ya, ada di yang berkati Tuhan. Sama dengan cerita minggu lalu tuh, siapa yang berjalan, berdiri dan duduk dengan orang fasik tuh menuju kebinasaan tuh. Tetapi Tuhan bilang, kalau orang benar, kesukaannya ialah apa? Adalah Taurat Tuhan. DP kesukaannya cuma Taurat Tuhan. Dia renungkan siang dan malam. Apa saja yang dibuat pasti akan apa? Berhasil lah. Sekali lagi adik, sampai 3 kali Tuhan ada kuatkan Yosua dengan firman. Tuhan bilang adik, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut. Tahu tuh kecut adik-adik? Ya, itu kecut itu sama dengan perasaan takut. Jangan kecut dan tawar hati. Nah tuh tawar hati bukan hati so tawar. Berarti hati itu hilang keberanian, kecewa, putus harapan, atau tidak bersemangat. Itu tuh tawar hati. Makanya Tuhan bilang ulang, jangan kecut dan tawar hati. Toh Tuhan bilang, karena Tuhan Allah akan menyertai kemanapun Yosua pergi. Ya, nah adik-adik yang berkati Tuhan, Tuhan Allah kasih teguh dan kasih kuat lepat orang. Toh bukan cuma Pak Yosua, tetapi 4 orang lagi toh. Iya, orang jadi Yosua apa? Cilik, orang jadi apa? Yosua masa kini. Perkatakan firman, renungkan firman siang dan malam, dan apa? Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau orang sebenar-benar ikut Tuhan, jangan ikut lagi apa teman-teman. Kalau orang mau buat salah, menyimpang ke kanan dan kiri. Kalau betul-betul ikut Tuhan, orang mesti ikut apa? Betul-betul Tuhan. Kalau berjanji mau apa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman, orang mesti betul-betul. Jangan bermain-bermain, jangan leo-leo, karena orang berjanji pas apa? Tuhan. Ya, dari Tuhan bilang ada bukan cuma Pak Yesua, tetapi firman itu cari orang kekuatan toh. Tuhan bilang,
engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun orang pergi. Tuhan bilang Tuhan tetap menyertaimu. Nah, untuk itu pesan patorang bina anak pelajaran 13 ya melalui cerita Yosua ada pesan patorang. Baca itu firman, kau renungkan itu firman siang dan malam. Nah, siapa tuh firman itu? Ya, firman itu adalah Allah sendiri. Toh, Allah sendiri. Coba orang lihat di Yohanes 1 ayat 1 bilang, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Iya, ada yang berkati Tuhan, firman yang adalah Yesus sendiri. Toh di minggu-minggu sengsara, orang minggu keberapa sekarang? Kelima, minggu sengsara kelima. Mari orang menghayati makna pengorbanan Tuhan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia, ya, yang rela mati untuk menebus dosa enci dan dosa adik-adik, toh supaya orang apa? Bebas dari dosa dan kesalahan. Nah, diriku yang berkati itu. Kalau judul pelajaran 13 ada bilang firman meneguhkan dan menguatkanku. Nah, supaya firman mau teguhkan dan menguatkan orang, makanya dari orang apa? Harus taat pada firman. Toh? Iya. Orang ndak akan kuat, orang ndak akan teguh kalau orang ndak taat firman. Kalau saat ini orang dengar firman Tuhan toh, iya, orang senang terus sekali kok dengar Inci baca cerita atau sekali tapi cuma habis di apa? Disuka, tapi orangnya apa? Ndak melakukan toh, bukan cuma senang firman Tuhan, tetapi melakukan firman itu jauh lebih baik toh. Orang dengar firman Tuhan, orang apa? Lakukan firman Tuhan, orang taat firman Tuhan. Jadi orang mesti apa? Mesti taat pada firman Tuhan. Itu yang menyebabkan orang apa? Kuat dan orang teguh dalam iman. Toh, jadi pertama orang mesti taat kepada firman Tuhan. Dah, kedua ada supaya orang teguh dan kuat dalam iman, orang ndak boleh lupa perkataan firman. Nah, karena firman Tuhan itu berkuasa jadi toh. Sedangkan orang dunia ini Tuhan ada ciptakan cuma apa? Cuma dengan firman toh. Jadi jangan lupa perkatakan firman. Jangan orang selalu bilang begini, ya kita mau naik kelas. Ya apa yang orang ucapkan itu yang mau terjadi adik. Tapi orang ucapkan firman. Tuhan tolong pak kita kasih. Tuhan itu murah dan perkasa. Pasti dia tolong pak kita. Kalau orang perkatakan firman, orang hidup. Orang akan jadi teguh, orang akan jadi kuat dalam iman. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan. Dan yang ketiga, selain orang perkatakan firman, ya, orang apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, orang isi orang pikiran dengan apa? Dengan firman Tuhan adik, supaya tidak ada apa? Tidak ada ketakutan lagi, tidak ada apa? Kekhawatiran lagi. Orang apa? Orang pikiran dan orang hati, orang isi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi itu jadi kekuatan orang toh. Orang iman jadi teguh. Makanya jangan lupa renungkan firman itu siang dan malam. Nah, yang berkati Tuhan, sekali lagi Encik percaya ketika orang mau meneguhkan orang iman, orang kuatkan orang iman hanya oleh karena apa? Firman. Kalau firman suka saya teguh orang iman, jangan lupa ada di orang apa? Taat firman, berkatakan firman dan renungkan firman itu siang dan malam. Enci percaya bahwa adik-adik setiap tempat yang orang injak Tuhan bilang Tuhan akan menyerahkan kepada kita. Amin adik-adik. Iya, seperti janji Pak Yosua toh. Di ayat 3 Tuhan janji, setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu kuberikan kepadamu seperti kujanjikan kepada Musa. Nah, jangan lupa adik-adik baca Alkitab. Taat itu Alkitab itu dia toh. Orang mesti taat akan firman Tuhan, perkatakan firman, bahkan melakukan firman Tuhan. Ya, Encik percaya kemanapun orang pergi Tuhan tetap sertai dan orang akan berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ajar kami untuk selalu setia dan taat pada firman.
perkatakan firman dan merenungkan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami akan berhasil dan beruntung oleh karena janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.